Apakah Toprak akan bersinar di MotoGP atau hanya akan menjadi rentetan pembalap WSBK yang bapuk di MotoGP? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Kang Mas bro yang keren-keren. Semoga sehat selalu, dan kita hari ini akan membahas ya Toprak Razgatlioglu ya. Dan memang dia adalah rookie tertua, dan kita akan bahas apakah dia akan perform di MotoGP atau hanya akan menjadi ya gitulah gitu ya seperti pembalap WSBK lainnya. Pertama-tama kita bahas memang El Turco ya. El Turco ini memang adalah sebutan dari siapa? Dari Toprak, dan sedangkan El Diablo adalah Fabio Quartararo. Dan El Turco ini memang dijuluki El Turco lahir pada 1996. Dan bukanlah pembalap rookie biasa ya. Dan memang sebelum menginjakan kaki di kelas para raja ini gitu di MotoGP, Toprak telah mengukir sejarah luar biasa di ajang kejuaraan dunia Superbike. Dan awal karir dari Toprak ini, di level junior dia meraih gelar juara European Superstock 600 pada tahun 2015. Dan juga ya menghabiskan sebagian besarnya di WSBK ya, membela Kawasaki, Yamaha sama BMW, dan juga merusak dominasi dari Jonathan Rea yang memang jurdunnya banyak di Superbike. Dan juga meraih gelar WSBK pada tahun 2021 bersama Yamaha. Karena saat itu Toprak memang kita pernah melihat video Toprak yang ngamuk-ngamuk keluar hodam ya, gara-gara dia memakai motor Yamaha itu di Superbike. Dia selalu kalah di lurusan oleh Ducati sampai jadi kalau misalnya Toprak di tikungan bisa gitu ya, sedangkan kalau misalnya di lurusan kalah mulu. Pernah ngamuk-ngamuk Toprak karena disalip di salipan terakhir oleh Panigale V4-nya Ducati ketika di Superbike. Dan tapi pada akhirnya Toprak juga menjuarai bersama Yamaha, dan setelah itu membuat keputusan ya untuk Toprak dia ke BMW dan meraih kedua bagi dia memberikan juara dunia bagi BMW yang pertama dalam sejarah ya untuk BMW pada tahun 2024 dan juga tahun ini ya, artinya 3 gelar juara dunia untuk Toprak Razgatlioglu, Toprak di Superbike di Yamaha 2021, juga di tahun 2024 dan juga 2025 ini. Tapi Toprak memang untuk kepindahannya ke Superbike, kepindahannya ke MotoGP, memang dia itu kan usianya 29 tahun dan ada sedikit drama waktu itu. Kenan Sofuoglu itu kan ingin Toprak masuk ke mana? Masuk ke tim pabrikan aja, nggak mau satelit, karena Toprak hanya ingin ke pabrikan. Tapi pabrikan juga nggak mau kayaknya. Nah akhirnya tetap memilih akhirnya. Karena kan ada peraturan MotoGP harus rookie mau tua kayak mau muda kayak itu harus ke satelit dulu, yang akhirnya Toprak ya mau nggak mau dia tadinya memang egonya dan juga manajernya itu si Kenan ingin ke pabrikan, tapi akhirnya tetap ke Pramac. Padahal dulunya ini kan tidak mau ya, dan kayaknya gengsi, tapi akhirnya juga mau juga. Dan di tahun-tahun kemarin juga Toprak kan sempat di Superbike dia juga mendrama, ataupun bukan mendrama sih, dia komplain ya, karena di MotoGP di Superbike itu dia kalah mulu sama Ducati ya ketika konsesi remnya itu dicabut. Karena kan tahun 2024 BMW memang memakai rem konsesi ataupun rem depan konsesi kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi juga kalau misalnya salah. Karena kan waktu itu benar-benar mendominasi Toprak dengan sasis rem super konsesi yang membuat Toprak itu oke gitu ya dalam Superbike. Tapi setelah naik konsesinya dan juga dicabut tuh konsesi remnya, Toprak agak kewalahan di awal-awal Superbike tahun ini. Tapi pada akhirnya dia tetap juara dunia walaupun konsesi remnya dicabut oleh ajang kejuaraan Superbike ya, seperti itu. Tapi memang Toprak ini kan memiliki sinyalnya sendiri. Dia adalah bintang di Superbike. Dan kayaknya memang Superbike kehilangan Toprak Razgatlioglu di WSBK ini gitu ya. Tapi memang jadi untuk Toprak ini kan akan menjadi pembalap rookie tertua. Dia akan berusia 29 tahun ketika MotoGP musim 2026. Yang artinya 29 tahun kan itu memang sudah sepuh lagi, tidak tua banget, tidak jadi kakek legend juga ya. Tidak jadi kakek, tapi setidaknya kan itu adalah rookie tertua ya, udah masuk MotoGP, udah meraih gelar sebagai rookie tertua. Karena biasanya kan rookie itu muda ya, muda tuh
palingan kayak 24 tahun kayak Ogura ya, kayak Somkiat gitu. Itu kan umur-umur 24 25. Yang paling muda palingan kayak si Acosta kayak MM 2013 20 tahunan gitu. Itu masuk ke MotoGP ya, karena memang kayak si Acosta, Aldeguer memang layak ya, karena memang mereka perform ya di MotoGP sekarang. Tapi tentang dari pengalaman dari Toprak ini gitu ya. Jadi dia memang dulunya pernah di PHP sama Yamaha gitu ya. Dulunya kan pernah Toprak kan pernah mau ke MotoGP tuh. Cuma karena dia dia sudah menjajal prototipe MotoGP, tapi pada akhirnya malah tetap di Superbike dan kayak di PHP-in lah gitu, diberi harapan palsu, tapi pada akhirnya tidak kapok ini gitu ya untuk Toprak. Dia kembali ke Yamaha ya, ke MotoGP, dan diberikan ketika manajernya Link Jarvis, ketika bosnya Link Jarvis itu kan dijanjikan ke MotoGP, tapi ketika itu di PHP, dan akhirnya sekarang bos baru Paulo Fovesio yang menjadi yang menerima Toprak sekarang ke MotoGP ya. Dan apakah mesin ini apakah mesin V4 ini akan sesuai ekspektasi, dan apakah bisa gitu ya Toprak untuk bersinar di MotoGP? Karena kemarin aja di tes Valencia ini Toprak ini kan mengesankan ya, bahkan mengejutkan banyak pihak termasuk Fabio Quartararo, menyelesaikan 53 putaran dan menempati posisi ke-18 dari 22 pembalap yang ada di tes Valencia kemarin. Dan yang paling mencengangkan itu dia terpaut hanya 1,294 detik dari waktu tercepat ya, dan bahkan lebih cepat dari beberapa pembalap berpengalaman seperti Alex Rins yang nggak kelihatan tahun ini, dan Jack Miller juga. Dan memang manajer tim Pramac ya, ini siapa namanya, si Borsoi, dia menyebutkan bahwa tidak menyangka bahwa Toprak akan secepat itu. Borsoi terkejut dengan Toprak karena memang terutama pada performa pengereman Toprak yang merupakan ciri khasnya, dan juga Fabio Quartararo juga mengaku kaget dengan adaptasi Toprak, karena Toprak juga tidak, si Kinan juga mengatakan tes kemarin mereka tidak melihat Toprak Toprak kami, kata si Kinan, dia melihat Toprak ini masih hati-hati ya, terutama kan ban Michelin kan, karena kan kalau misalnya di Superbike itu kan ban ban Bridgestone lagi, ban Pirelli, sedangkan di sekarang kan masih memakai ban, di MotoGP kan sekarang pakai ban Michelin sampai akhir tahun 2026, yang artinya memang Toprak ini kan masih mengenali karakteristik motor dan juga tentang tentang ban Michelin ya, supaya dia tidak rungkad, tidak jatuh, karena kan Toprak cuma dipakai satu motor V4 ketika tes Valencia kemarin. Tapi dengan pengereman ya, dan dengan pengereman dari luar biasa dari braking khasnya dari Toprak, dan juga banyak yang optimis tentang performa Toprak Raskatlioglu ini di MotoGP. Apakah Toprak ini benar gitu ya karena kan dia menanggung ya, dia pastinya punya pressure tersendiri. Bahkan kemarin aja kan di Opa Gigi itu kan menenangkan kepada Toprak, Gigi Daliknya, bosnya Ducati dia menenangkan bahwa semua pembalap tenang saja gitu, tenang saja, jangan gerasa gerusuk, ataupun semua pembalap pasti mengalami adaptasi dan wajar. Jadi jangan terlalu ngepush, jangan terlalu ambisi buat pengen jadi yang tercepat di antara para pembalap MotoGP, karena kan Toprak ini masih baru di MotoGP. Tapi memang target ya dari Toprak ini, memang dia tujuan utamanya adalah menjadi pembalap terbaik ya. Dia adalah adaptasi, yang pertama pastinya adaptasi, dan juga untuk menyaingi pembalap terbaik Yamaha yang adalah Fabio Quartararo. Karena kan memang Bang Taro ini kan musim ini kan tukang gendong Yamaha, walaupun inline 4-nya bapuk gitu ya, yang 4 silinder satu garisnya, yang kadang memang problem ya, kayak stres miokarbunya gitu inline 4-nya tahun ini. Jadi kita lihat apakah nanti Toprak dengan skill pengeremannya dan juga dia pastinya memiliki pressure tersendiri pastinya, walaupun ditenangkan oleh Gigi Daliknya, tapi dia tetap punya pressure tersendiri, karena kan dia membawa nama besar, dia membawa kebintangan dia dari Superbike, yang dia adalah, menurut saya Toprak adalah icon di Superbike, di WSBK ya, di World Superbike. Tapi ketika di MotoGP, bisakah dia membawa kebintangannya itu, bisakah dia bersinar menyaingi para pembalap yang lain, terutama Marc Marquez yang memang rajanya MotoGP sekarang gitu ya. Itu yang menjadi bahkan beberapa fans itu kan ingin melihat, mereka yakin ya, mereka
percaya diri bahwa Toprak ini bisa mengalahkan Marc Marquez yang sudah sangat pengalaman, yang dia adalah ikon MotoGP sekarang ya, Marc Marquez. Jadi mereka yakin, percaya diri bahwa Toprak ini bisa. Tapi kan memang tidak semudah itu, tapi menurut saya Toprak tidak akan sejelek para pembalap WSBK yang pernah turun di MotoGP sebelumnya. Maksudnya tidak akan serungkat itu, tidak akan sejelek itu Toprak. Tapi pastinya adaptasi ini perlu ya, karena memang kelebihan dari Toprak ini kan memang pengeremannya ekstrim dan kontrol motornya yang disebut fantastis, memungkinkan si Toprak ini untuk menciptakan gaya balap yang unik, yang berbeda. Karena memang Toprak kan mungkin jika di MotoGP ya, dia harus sedikit merubah gaya balapnya, walaupun dia tidak kehilangan kontrol, tidak kehilangan pengeremannya, tapi dia harus beradaptasi dengan motor M1 ini ya, M1 inline 4 M1 V4 yang memang masih dalam pengembangan dan masih belum final gitu ya, belum final pengembangannya. Jadi kita lihat apakah terminum dulu. Apakah Toprak ini bisa bersinar. Dan ada juga pendapat pengamat dari ex pembalap MotoGP ya, ini Andre Dovizioso ya, yang dulunya kalah mulus sama Marc Marquez ya ketika di Ducati. Si Andre Dovizioso menyebutkan bahwa Toprak memiliki modal untuk sukses ya, memiliki modal jelas ya di MotoGP, asalkan dia tetap berpikiran terbuka dalam beradaptasi tanpa kehilangan kepribadiannya di lintasan. Jadi Toprak diamanatin ya, diberi ujangan sama Dovizioso, sama Dovi. Modal jelas ada, karena kita kayak muka usaha nih, ada modal, tapi kan ketika penerapannya apakah akan sukses, itulah perlu adaptasi. Jadi tidak ujuk-ujuk buka usaha, tidak buka langsung usaha, tidak langsung sukses, tidak langsung banyak gunung emas gitu ya. Tidak banyak bergelimpang gunung emas ya, tidak langsung sugih atau kaya gitu ya. Jadi jelas bahwa modal ada dari Toprak, jelas dia bintang West Superbike, dia pengereman oke, dia kontrol juga oke gitu. Jadi mungkin akan menciptakan gaya balap yang unik. Tapi masalahnya kan di MotoGP memang di situ masih ada Marc Marquez tentunya, yang masih akan gacor, yang akan terus yang masih, karena Marc Marquez adalah salah satu pembalap yang dia memiliki semua aspek ya, dari pengereman, dari kontrol, dari menguasai balapan gitu ya. Karena kan kalau disebutkan pembalap lain punya satu aspek yang unggul, tapi Marc Marquez ini adalah the baby alien yang dia punya segala sisi aspeknya ya, seperti itu. Karena disebutkan juga oleh Alex Barros bahwa Marc Marquez adalah memiliki kualitas yang dimiliki Marc Marquez saat ini berada di atas rata-rata para pembalap lainnya. Karena selain Marquez juga dikenal memiliki daya juang yang sangat tinggi ketika berlaga di balapan, tentunya bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang komplit ya. Hal tersulit yang Anda temukan pada manusia dalam mereka memiliki kualitas pembalap dan kemauan untuk melakukannya, kata Alex Barros dilansir dari Motosan. Dan kedua adalah talenta yang langka. Barros menjelaskan perbedaan antara Marc Marquez dan juga pembalap lainnya, menyebutkan bahwa pembalap yang ia menyebut banyak pembalap yang hanya unggul di satu aspek, sementara Marc Marquez memiliki segalanya ya. Terkadang kata Alex Barros ya, terkadang Anda melihat pembalap yang sangat berbakat tapi mereka kurang berdedikasi, atau sebaliknya mereka sangat berdedikasi tapi mereka kurang berbakat, dan Marc memiliki segalanya gitu ya. Jadi memang inilah yang menjadi problem gitu ya. Jadi pastinya tahun pertama tergantung dari adaptasi dari Toprak Razgatlioglu, apakah bisa gitu ya untuk Toprak ini bisa bersinar ya, karena kan ini memang baru tes pertama di Valencia. Tapi untuk kesan pertama, untuk gambarannya Toprak oke gitu ya, dengan dia menjadi pembalap tercepat di antara Jack Miller sama rider Yamaha ya, Jack Miller sama Alex Rins. Cuma kan memang untuk Toprak dia ingin sekali mengalahkan Bang Taro ataupun menjadi rider terbaik number one dari Yamaha, karena kan Bang Taro juga tidak semudah itu dikalahkan gitu ya. Jadi dia fokus untuk ngalahin Bang Taro dulu, belum fokus untuk ngalahin Marc Marquez, yang pastinya dia kayaknya kalah juga ya musim depan jelas, apalagi mesin V4 masih belum bisa. Tapi kan Toprak kan punya ambisi ngalahin Fabio Quartararo, dan juga ingin finish 10 besar, itu sudah oke ya menurut Toprak gitu ya.
Di sini juga disebutkan oleh Fabio ya, disebut Fabio. Tapi saya melihat dia melakukan banyak lap dan saya terkejut dengan kecepatannya. Saya pikir tahun depan ia akan tampil lebih baik dari yang saya bayangkan. Jadi Bang Taro melihat bahwa Toprak ini berbeda. Dia tidak akan seperti para pembalap USBK lainnya ataupun seperti Somkiat Chandra, Uchiha Somkiat yang lawak mulu, lawak mulu yang jadi raja barisan belakang gitu ya. Jadi tidak akan seburuk itu, tenang aja ya untuk Toprak Razgatlioglu, kata Bang Taro. Dikatakan lagi, sementara Quartararo juga belum bisa berkomentar banyak mengenai mesin V4. Menurutnya masih terlalu dini untuk menilai kekuatan dari mesin tersebut. Saya rasa masih terlalu cepat untuk menilai. Kami harus bekerja keras dan memberi indikasi terbaik pada para insinyur untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi intinya memang mesin V4 ini harus dikembangkan lagi dan juga memberi feedback kepada para rider. Para rider memberikan feedback kepada para insinyur agar mesin V4 ini bisa dikembangkan dan juga bisa setidaknya nanti musim depan itu bisa naik ke konsesi C gitu ya. Jadi kita lihat nanti untuk Toprak Razgatlioglu, apalagi dia dia memakai nomor 7 juga ya, dikonfirmasi bahwa El Turco ini yang adalah Toprak Razgatlioglu akan memakai nomor 7 karena nomor 54 itu adalah kode pos ataupun ya kode pos dari rumahnya ya, di daerah rumahnya. Tapi nomor 7 juga berhubungan dengan dia di tempat kelahirannya, kode posnya 7 kalau nggak salah gitu ya. Jadi nomor 7 juga sangat memiliki sejarah juga bagi Toprak karena di awal karirnya Toprak juga dia memakai nomor 7 ya, seperti itu. Jadi kita lihat apakah Toprak nanti bisa bersaing ya di umur 29 tahun. Toprak ini memang harusnya tuh diharapkan ya, para fans Toprak tentunya mengharapkan Toprak ini bisa bersinar, bisa menggemparkan MotoGP karena mengingat usianya yang 29 tahun, karena kan seharusnya kalau pembalap untuk masuk ke MotoGP itu harusnya lebih muda untuk jangka panjang, untuk aset para pabrikan, untuk aset beberapa tim seperti Marc Marquez juga kan dididik sama Honda, Jordan banyak, Rossi juga dari muda gitu ya, dan termasuk si Acosta, si Aldeguer yang baru masuk juga di usia muda. Jadi diharapkan makanya Toprak ini bisa bersinar, tapi kan tidak semudah itu untuk El Turco ya. El Turco vs Fabio El Diablo gitu ya. Karena kan tapi memang gaya pengereman dari Toprak dan juga kontrol motornya sudah oke gitu ya untuk Toprak. Tapi kan memang di MotoGP itu kan elektronik itu berbeda, walaupun elektroniknya itu ada kesamaan antara Superbike sama MotoGP, tapi Superbike adalah motor jalanan, motor yang dipakai, motor yang bisa dibeli di sana lagi di semua dunia jadi orang bisa beli motor Superbike, sedangkan untuk MotoGP nggak bisa dibeli, bisa dibeli cuma nggak bisa dipakai di luar rumah, nggak bisa dipakai ke jalan raya karena peraturan tidak bisa ya. Kalau Superbike kan dia kayak motor matic aja, kayak motor matic kita atau motor kopling ya, kayak RE King gitu yang bisa dibawa ke jalanan gitu ya. Jadi jelas bahwa kualitas prototipe itu adalah motor yang dimodif ya, yang benar-benar modifan, tidak ada di luar jalanan tuh, nggak ada gitu ya. Di luar jalanan ada modifan Mio gitu, tapi kalau saya di MotoGP jelas kelasnya kelas raja, kelas suhu gitu ya. Jadi modifannya juga beda gitu ya, lebih mantap lagi karena kan memang ini dirancang untuk bisa melesat, dan juga para pabrikan seperti Ducati, Aprilia, Yamaha mereka bersaing bersaing. Sekarang Ducati yang jadi konsesi A, tapi nanti kan akan ada persaingan seperti Aprilia yang disebutkan nanti akan menggantikan dominasi Ducati di tahun 2027 mungkin ya, karena sudah ada desas-desus Aprilia ini akan membuat Ducati tidak tidur dengan nyenyak, digangguin sama hantunya Aprilia, Aprilia maksudnya sama Aprilia gitu, sama pabrikan Aprilia ya, kayak gitu. Toprak juga harus bersaing ya dengan para pembalap muda ya, seperti Acosta yang mungkin akan lebih oke gitu ya di musim depan, karena paruh pertama dari Acosta itu nggak kelihatan, dan juga bersaing dengan khususnya dengan Fabio Quartararo, karena Fabio Quartararo juga kan dia memang mau pindah ya. Tapi jikalau mesin V4 ini akan lebih oke, akan lebih bisa naik ke posisi C, lebih bisa menyaingi setidaknya Honda ataupun KTM gitu ya.
KTM, mungkin Bang Taro akan stay dengan gaji yang gede lagi, gaji yang besar lagi mungkin gitu ya. Mengingatkan memang Bang Taro ini kan dia bertahan karena ya duit juga dan juga karena proyek dijanjikan. Tapi kalau proyeknya tidak jalan, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan, ya pindah adalah salah satunya. Karena Bang Taro ini sudah cukup lama gitu ya. Bang Taro sudah lama tidak menang podium 1 ya. Dia terakhir 2021 juara dunia, setelah itu 2022 kan didominasikan oleh Ducati gitu. 2022, 2023 ya kan Ducati ya. 2022 kan adalah Pecco juara, 2023 Pecco, 2024 baru Martin. Itu masih Ducati ya. Makanya Bang Taro tuh ingin gitu ya. Tambah lagi Toprak ini juga kan dia ada juga suka komplain juga ya untuk untuk Toprak. Dia di Superbike aja ngomong bahwa ketika dia digencet dia dikepung sama Panigale Fever, dia bilang Ducati Cup, bahkan mengancam jikalau masih seperti ini dia akan keluar dari kompetisi Superbike. Tapi ya sedangkan di MotoGP sama juga kondisinya sekarang tapi kondisinya mungkin tahun depan akan lebih sengit persaingan, karena kan musim ini tentunya masih Ducati, musim sebelumnya juga Ducati, tapi mungkin musim depan akan ada Aprilia yang akan menyaingi Ducati. Jadi Toprak apakah harus bisa menerima keadaan dominasi dari Ducati ataupun Aprilia ataupun dua pabrikan ini yang akan bersaing kayaknya ya musim depan. Karena kan ya apa yang diharapkan dari Yamaha untuk musim depan, karena kan masih dalam pengembangan. Jadi untuk bisa dari Toprak nanti kita lihat musim depan 2026 apakah dia akan komplain juga tentang karena memang ya dia harus sadar juga Toprak bahwa motor V4-nya ini kan ada di konsesi D, konsesi paling buruk, konsesi kelas paling bawah ya, karena kan Honda sendiri sudah naik ke konsesi C, KTM pun kayaknya di konsesi C, dan konsesi B kayaknya kan Aprilia kan konsesi B, dan konsesi A masih Ducati. Jadi kan tentunya Toprak harus menerima keadaan itu, dan dia harus adaptasi, harus membuktikan diri bahwa dia tidak dia harus membuktikan diri bahwa dia tidak seperti yang disebutkan oleh yang haters dia, yang gak suka sama dia, bahwa dia hanya akan menjadi pembalap penggembira, hore-hore kayak Somkiat Uchiha gitu ya, karena terlalu jago dia pindah ke Superbike. Jadi kalau misalnya Toprak bisa mengejutkan musim depan, itu berarti Toprak ini bisa membawa motor yang seperti Valentino Rossi yang membawa Yamaha yang tadinya bapuk. Ketika Rossi pindah membuat motor itu dengan skill Rossi tentunya waktu itu, dan juga tentang mekaniknya itu ya. Kan Rossi kan suka bawa mekanik sendiri juga. Itu bisa membuat motor ini lebih bisa bersaing dengan para rival gitu ya. Dan Toprak jika bisa dia bersama Bang Taro tentunya, karena dia juga punya ambisi untuk ngalahin Bang Taro dulu. Dari situ baru dia ingin mengalahkan para pembalap lainnya yang dia kan tentunya ingin bahwa dia sebagai bintangnya Superbike tidak menjadi cuma penggembira ataupun hore-hore di MotoGP gitu ya. Jadi Toprak kita lihat apakah bisa ya. Tapi menurut Kang Mas Bro, Mbak Bro semuanya gimana nih? Terutama untuk fans Toprak ataupun Kang Mas Bro lainnya, gimana nih pendapatnya Toprak? Apakah bisa bersinar seperti matahari di tengah siang, di tengah siang hari ya, atau kau redup seperti akan hujan, ataukah dia musim pertamanya ini prediksinya dia akan awal-awal dia akan langsung mengejutkan seperti Ogura di awal musim, yang dia langsung di Thailand ya. Di awal musim 2025 ini si Ogura kan pernah dia posisi 5 di Thailand ya, itu kan mengejutkan juga. Dan Toprak apakah dia hanya akan bersinar 1-2 balapan, ataukah dia akan konsisten, karena kan tentunya punya adaptasi, ataukah di paruh musim kedua baru akan gacor, baru akan kelihatan seperti Bezzecchi juga Pedro Acosta yang memang bersinarnya di pertengahan musim ini gitu ya. Oke, gimana prediksinya? Silahkan tuliskan di kolom komentar gimana prediksinya, gimana pendapatnya tentang Toprak ini di MotoGP. Apakah dia akan mengejutkan, ataukah memang dia perlu adaptasi dulu dan
Bagaimana pendapatnya dan siapakah yang akan apakah mulu sih? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar di bawah ini tentang pendapatnya tentang Toprak Razgatlioglu. Apakah Toprak harus makan ketoprak dulu segalon sebakul biar gacor gitu gitu ya, ataukah memang bercanda itu, maksudnya apakah Toprak memang dia harus adaptasi dulu tentunya ya. Oke, terima kasih buat Kang Mas Bro semuanya. Sehat selalu dan juga sehat keluarga di sana juga. Sehat-sehat buat keluarga di sana. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Boleh komen atau like, tentunya like, share juga. Komen juga pastinya tentang apa yang selanjutnya dibahas nih, yang lagi pengen dibahas tentang apa, tentang pembalap yang lainnya. Marc Marquez lagi kita bahas, atau Martin atau Peko yang sekiranya itu akan membuat menarik pembahasan gitu ya. Dan juga tentunya agar tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ataupun live berikutnya ya, tentunya langganan biar mampir ke warung warung Imam Towi, biar kita ngopi bareng, diskusi bareng tentang MotoGP. Jangan lupa di subscribe, loncengnya juga diaktifkan, lonceng notifikasi agar menjadi secepat kilat ketika ada video baru ya. Terima kasih buat Kang Mas Bro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.